Kalau saja aku bisa membakar papan tanah liat itu di perapian dan mengawetkannya. Haa, aku benar-benar tidak menyangka papan-papan itu akan meledak. Kalau saja aku punya pisau seperti Tuuli, aku bisa membuat mokkan. Aku dilarang membuat papan tanah liat setelah insiden ledakan di perapian, dan ketika aku terjebak memikirkan bagaimana melanjutkan pembuatan buku, Tuuli genap berusia 7 tahun. Sudah menjadi adat di dunia ini mengadakan perayaan besar pada ulang tahun ke-7 seseorang. Atau lebih tepatnya, musim kelahiran, bukan ulang tahun. Pembaptisan besar-besaran diadakan di gereja setiap musim dan semua anak kecil di kota yang berusia 7 tahun akan pergi ke sana untuk dibaptis. Mereka akan bisa bekerja sebagai magang setelah itu, jadi kukira bisa dibilang mereka masuk dalam dunia kerja. Aku merasa agak tidak nyaman pada acara keagamaan yang wajib, tetapi ketika aku membayangkannya seperti kunjungan kuil yang aku lakukan di Jepang sebagai seorang anak kecil, itu terasa lebih alami. Aneh. Karena anak-anak kecil di bawah usia 7 tahun tidak diizinkan memasuki gereja, aku tidak dapat menyaksikan pembaptisan. Tapi ayah juga tidak bisa. Dalam keadaan sial, ayah mengadakan pertemuan pada hari pembaptisan Tuuli yang tidak bisa dia hindari. Pertemuan itu diperintahkan oleh seorang bangsawan tinggi, salah satu keluarga dengan kedudukan tinggi di kalangan bangsawan, dan dengan demikian kepalanya benar-benar akan terbang jika dia tidak pergi. Sungguh, benarkah? Itu menakutkan. Namun, meski begitu, ayah mengeluh sejak pagi, tidak menunjukkan gelagat akan bekerja. Tidak mau. Siapa yang peduli dengan pertemuan itu? Ini pembaptisan Tuuli, tahu. Mengapa aku peduli dengan pertemuan di hari seperti ini? Memang benar pembaptisan Tuuli adalah hari yang sangat istimewa. Aku membayangkan para bangsawan pun memiliki anak, jadi aku tidak mengerti mengapa dia tidak memahami situasinya. Tunggu, apakah anak-anak bangsawan tidak pergi untuk dibaptis? Aku bertanya. Aku pernah dengar mereka tidak pergi ke gereja. Mereka memanggil para pendeta ke rumah. Bangsawan tidak mengerti bagaimana perasaan kita para rakyat jelata. Aku sudah menahan keluhannya karena kupikir dia hanya perlu sedikit tenang, tetapi dia melakukannya sejak tadi malam dan tidak mau berhenti. Apakah semua dunia itu memiliki seorang ayah menjengkelkan yang terobsesi dengan anak perempuan ketika dia melewatkan hari penting bersama anak-anaknya? Aku menghela nafas sambil menyisir rambut Tuuli dari tengah keluar. Ayah, aku akan pergi bersamamu, jadi jangan bolos kerja. Kita bisa pergi bersama Tuuli dalam perjalanan ke sana. Lagi pula, hanya anak-anak kecil yang bisa masuk ke dalam gereja. Orang tua harus menunggu di luar, di halaman. Dia mungkin akan merasa lebih baik jika dia ikut serta dan melihat Tuuli berbaur dengan anak-anak lain dalam balutan gaunnya. Namun, bahkan dengan saran itu di benak, ayah tetap mengeluh. Sudah tugas seorang ayah menunggu di luar gereja. Bukankah bekerja dan mencari nafkah juga tugas seorang ayah? Aku sudah tidak tahan lagi. Jika kau tidak sebegitu inginnya pergi bekerja bersamaku, kau bisa pergi sendiri. Aku tambah dengan, yang menyebabkan ayah melihat ke arahku dengan mata berkaca-kaca penuh kesedihan. Aku akan pergi bekerja bersamamu, Main. Tapi aku akan segera kembali ke halaman gereja setelah pertemuan selesai. Kita pasti akan merayakannya malam ini. Tuuli tidak bisa menggerakkan kepalanya saat aku menguncir rambutnya, jadi dia menatap ayah hanya dengan matanya dan tersenyum. Ya ampun, ayah. Aku tahu itu. Kita pasti akan merayakannya bersama-sama. Dan aku sangat bersemangat menantikannya, jadi cepatlah pulang. Ya, senyum Tuuli membuat suasana hati ayah melayang ke surga. Aku hanya bisa bertepuk tangan karena kagum pada kekuatan malaikatnya. Dan kemudian dia membuat permintaan padaku dengan senyum yang masih mengembang. Main, awasi ayah dan pastikan dia pergi bekerja, oke? Serahkan padaku. Aku akan bekerja keras agar kau dapat tenang dan pergi ke pembaptisan. Apa, Main? Tingkah laku ayah yang menyedihkan membuat Tuuli tertawa terbahak-bahak. Dia menunjukkan senyum manis. Dengan begitu banyak kasih sayang yang diarahkan kepadanya, dia tidak akan merasa kesepian bahkan tanpa ayah menunggunya di luar gereja. Oke, selesai. Kamu terlihat sangat imut, Tuuli.
Terima kasih, main. Aku menguncir kedua sisi kiri dan kanan rambutnya dengan gaya setengah ke atas, menyelesaikan semuanya dengan hiasan rambutnya. Itu terdiri dari bunga renda kecil yang aku buat saat musim dingin dan tampak seperti karangan bunga. Variasi bunga berwarna cocok dengan gaun Tuuli dan kepribadiannya yang cerah dan lembut. Ya ampun, Tuuli. Dia benar-benar membuatmu cantik. Apa, Ibu? Karena dia ke gereja bersama Tuuli, Ibu mengenakan busana terbaiknya. Itu adalah gaun biru muda sederhana yang berhenti tepat di atas sepatunya dan memberinya tampilan yang anggun. Tak habis pikir bahwa ganti busana sederhana dan pemerah pipi dari tanaman merah yang dihancurkan akan membuatnya terlihat jauh lebih cantik. Wow, ibuku punya gen yang sempurna. Dia sangat cantik. Ibu, duduklah. Aku akan mengepang rambutmu juga. Tidak perlu. Aku akan terlalu menonjol jika kau menata rambutku seperti itu. Tuuli dan anak-anak kecil lain adalah bintang pertunjukan, bukan aku. Benar. Maksudku bukan untuk membuatnya menonjol. Dan menurutku rambut yang dikepang tidak akan banyak mengubah penampilan ibu, tapi oh baiklah. Aku tidak tahu seperti apa gaun lain dan ada kemungkinan aku berbuat terlalu jauh. Aku melompat dari kursi tempatku berdiri untuk mengepang rambut Tuuli. Oke, let's go. Aku mengambil tas jinjingku untuk dibawa ke gerbang dan meninggalkan rumah bersama Tuuli. Ayah, memakai pakaian kerjanya, dan ibu pergi bersama kami. Ibu biasanya bisa berjalan dengan kecepatan tetap tidak peduli apa yang dia bawa, tapi hari ini dia berjalan menuruni tangga dengan perlahan sambil memegang rok demi mencegah dirinya menginjaknya secara tidak sengaja. Tuuli belajar dari teladannya dan sedikit mengangkat roknya sambil mengambil setiap langkah. Berkat itu, entah bagaimana aku berhasil menjadi lebih cepat dari mereka dan keluar dari gedung untuk pertama kalinya dalam hidupku. Wow, ada banyak orang di pelataran yang mengelilingi sumur. Aku mendengar bahwa seluruh kota merayakan pembaptisan bersama-sama. Lutz dan Ralph, yang telah menyelesaikan pembaptisannya di musim semi, keduanya berada di luar meskipun tidak ada hubungannya dengan event tersebut. Tetangga kami keluar untuk memberi selamat kepada bintang-bintang pembaptisan musim ini. Aku selalu terlalu sakit untuk pergi keluar, jadi hari ini adalah hari pertama yang pernah aku lihat. Selamat, Faye. Terlihat jauh lebih jantan, Bung. Faye yang berkepala merah muda juga dibaptis hari ini, sepertinya. Dia mengenakan pakaian putih dengan sulaman hijau seperti Tuuli, dan kemejanya ditahan oleh selempang hijau diagonal. Oke, aku mengerti. Benar. Sekarang aku mengerti mengapa piawai menjahit itu penting. Semua pakaian ini adalah homemade, jadi keterampilan seseorang sedang dipamerkan. Keterampilan menjahit tidak pernah sepenting itu di Jepang, dan bahkan di dunia ini aku hampir sepanjang waktu mengenakan pakaian compang camping, jadi aku tidak pernah memahaminya ketika ibu memberitahuku bahwa piawai dalam menjahit dibutuhkan untuk menjadi anggun. Aku tidak pernah tahu karena aku tidak memiliki skala pembanding selama ini, tapi ibuku benar-benar hebat dalam menjahit. Aku dapat melihat mengapa dia begitu bangga pada dirinya sendiri. Aku benci bekerja dengan jarum kecil, jadi kurasa aku dijamin tidak akan pernah menemukan pacar atau menikah di sini. Wow, Tuuli. Kamu sangat imut, Ibu Lutz. Carla menamparkan pipinya dengan sangat terkejut setelah melihat Tuuli dan memujinya dengan suara keras yang didengar semua orang di pelataran. Seketika itu, perhatian semua orang tertuju pada Tuuli dan kata-kata pujian mengalir dari segala arah. Selamat, Tuuli. Rambutmu dikepang dan sangat imut, seperti Tuan Putri. Tuuli tersipu malu pada pujian Carla dan mengulum senyum. Gaun putih dan rambut hijaunya, dengan cahaya membentuk lingkaran di atasnya karena gaya kepanganku, berkibar di sekelilingnya. Tuuli kami benar-benar bidadari. Aku tahu kenapa ayah adalah orang tua yang obsesif. Main yang bekerja keras mengepangnya. Ya ampun, main yang melakukannya. Tak habis pikir dia hebat dalam sesuatu selain memasak aneh. Tante Carla, itu kejam. Meskipun merasa tertekan di dalam hati, aku juga sedikit lega. Aku mungkin sama sekali tidak berguna di rumah, tapi aku memang memiliki beberapa keterampilan yang bahkan dihargai dunia ini. Terlihat sangat rumit. Bagaimana kau mengepangnya? Biar aku lihat juga.
Wanita dan gadis dari segala usia mengintip ke arah rambut Tuuli. Ah, itu hanya kepang sederhana, jangan menatapnya. Aku tidak memiliki sisir yang tepat, jadi garis perpisahan agak berantakan. Itu sangat bagus, Tuuli. Aku dibaptis pada musim dingin ini, aku berharap rambutku bisa dikepang seperti itu juga. Begitu seorang gadis menghela nafas cemburu, teriakan persetujuan terdengar. Orang-orang terus mengatakan, aku juga, tanpa akhir yang terlihat. Main, semua orang ingin kamu menata rambut mereka. Aku pikir itu ide yang bagus. Tuuli dengan senang hati menyarankan agar aku mengepang rambut semua orang, tetapi aku segera menggelengkan kepala. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Aku bisa sakit kapan saja. Ini pertama kalinya aku melihat pembaptisan, ingat. Petik 2. Aku benci mengecewakan Tuuli, mengetahui bahwa dia ingin memamerkan adiknya, tetapi aku tidak ingin mengepang rambut gadis-gadis yang tidak ku tahu di setiap pembaptisan. Sejak awal, tidak satu pun dari mereka akan tampil dengan kepang seperti kepang Tuuli. Tak satu pun dari mereka yang merawat rambut dengan baik, seperti yang tidak dilakukan Tuuli sebelum aku datang. Sebenarnya aku tidak ingin mulai membersihkan dan merawat rambut kotor orang asing yang tidak kukenal. Oh baiklah. Kau lebih sehat sekarang, tapi kami benar-benar tidak tahu kapan kau akan kambuh. Sayang sekali, aku ingin semua orang tahu betapa hebatnya dirimu. Aku benar-benar ingin mengabulkan permintaan Tuuli karena pada umumnya aku hanyalah anak tidak kompeten yang tidak berguna, tapi ini secara fisik dan emosional tidak mungkin bagiku. Setidaknya aku bisa mengepang rambutmu saat mereka menonton. Tapi aku tidak akan berjanji untuk mengepang rambut mereka. Ya baiklah. Ayah selalu bilang untuk tidak membuat janji yang tidak bisa kamu tepati, kan? Semuanya. Main bilang dia bisa mengajari kalian semua cara membuat kepang seperti ini. Tuuli, puas dengan kompromiku, melanjutkan dan merencanakan pertemuan masa depan di dekat sumur di mana aku akan menunjukkan pada mereka cara bagaimana membuat kepang. Aku benar-benar tidak menyangka kepang sederhanaku mendapat begitu banyak perhatian. Sekarang aku juga tahu mengapa ibu menolak untuk dikepang. Jadi, bagaimana dengan hiasan rambut itu? Siapa yang membuatnya? Petik 2. Main. Tidak, Tuuli. Seluruh keluarga kami yang membuatnya. Ibu dan aku membuat bunga. Ayah membuat bagian rambut menyatu. Hiasan itu sangat langka sehingga bahkan ibu tidak mengetahuinya meski dia penjahit yang berbakat. Wanita tua di sini terpesona olehnya. Hei, Main. Maukah kau juga mengajari mereka cara membuatnya? Bisa, tapi mereka harus membuat jarum tipis dulu. Ditambah, ibu akan menjadi guru yang lebih baik dariku. Lagi pula aku tidak jago menjahit seperti dia. Aku bukan orang yang paling ramah di luar sana, dan aku berisiko mengatakan sesuatu yang aneh karena kurang familiarnya diriku dengan dunia ini. Siapa yang tahu apa yang harus dan tidak boleh kukatakan kepada emak-emak di sekitar sini? Akan lebih baik jika aku menjaga jarak dan menghindar secara tidak sengaja mengekspos diriku. Teng teng teng, lonceng kuil berdering 3 kali. Setiap kali kuil di tengah kota membunyikan loncengnya, dering itu bergema di seluruh kota. Kami semua yang telah membuat kehebohan di sekitar sumur terdiam sesaat. Dan kemudian, seseorang bersorak. Sudah waktunya. Ayo pergi ke jalan utama. Dengan anak-anak dibaptis di depan, kami berjalan ke jalan utama dan melihat kelompok lain melakukan hal yang sama dari gang lain. Sekelompok anak-anak kecil yang mengenakan busana putih sedang pergi dari pinggir kota ke kuil di tengah. Kelompok berjalan terdiri dari mereka yang dibaptis dan keluarga mereka, dengan semua orang mengawasi dari tepi jalan. Ini terasa sangat familiar. Cara orang-orang di tepi jalan melambai dan bersorak saat mereka yang berada di jalan melangkah ke depan membuatnya terasa seperti lari maraton. Sorakan di kejauhan semakin keras saat sekelompok anak kecil mendekati tempat kami berada. Aku melihat ke arah Tuuli, yang berada tepat di sampingku, dan melihat bahwa dia agak kaku karena gugup. Aku meregangkan tubuh semaksial yang aku bisa dan menusuk pipi Tuuli. Apa? Mengapa? Tersenyum. Kamu paling imut saat tersenyum, Tuuli. Percayalah padaku. Mata Tuuli terbuka lebar, lalu dia tersenyum seperti biasa.
Ya ampun, main. Itu tidak benar, main. Tuuli yang paling imut bahkan saat dia tidak tersenyum. Ah, apa yang akan aku lakukan padamu, ayah? Tak lama kemudian, kami melihat kerumunan orang di depan. Di tengah sorak-sorai yang sangat keras, tepuk tangan, dan siulan, aku melihat banyak anak yang mengenakan busana putih serupa. Beberapa menunjukkan senyum cerah, beberapa terlihat tidak nyaman, beberapa terlihat sombong, beberapa terlihat gugup, tetapi mereka semua berjalan maju bersama-sama. Tuuli dan Fei melangkah keluar dari kelompok penonton. Mereka berjalan cepat ke depan, mengamati sekelompok anak-anak itu, dan kemudian bergabung di belakang. Setelah memastikan bahwa mereka telah bergabung ke dalam barisan dengan aman, kami dan keluarga Fei bergabung dengan barisan keluarga jauh di belakang. Semakin banyak anak kecil yang bergabung sedikit demi sedikit saat kami melintasi persimpangan. Aku tidak tahu seberapa besar barisan kami nantinya ketika kami sampai di pusat kota. Beberapa orang tua berlinang air mata karena emosional hanya karena berjalan bersama barisan itu. Misalnya, ayah. Aku sedikit berlari untuk mengimbangi prosesi, berjalan di antara sorak-sorai keras penuh dengan manusia. Karena sorak-sorai datang dari segala tempat, aku melihat sekeliling dan melihat orang-orang menonton dari jendela rumah, dan aku bahkan melihat beberapa orang melemparkan bunga putih kecil ke arah kami dalam perayaan. Bunga-bunga itu melayang turun seolah-olah datang dari langit biru. Anak-anak kecil di depan menjerit riang. Aku sangat pendek sehingga aku hanya bisa melihat tangan anak-anak kecil yang mengulurkan tangan untuk mencoba menangkap beberapa bunga. Kelompok itu berhenti setelah sampai di air mancur yang menghubungkan jalan-jalan utama. Anak-anak kecil dari jalan lain bergabung bersama, meningkatkan jumlah kami secara bersamaan. Sejauh ini ayah dan aku bisa pergi. Salah jalan, ayah. Aku meraih tangan ayah, menghentikannya berjalan bersama barisan itu ke gereja, dan menariknya menjauh dari barisan itu. Kami berjalan ke tepi jalan dan bergabung dengan para penonton agar tidak menghalangi seseorang. Tuuli, ya ampun. Lewat sini, ayah. Begitu rombongan lewat, penonton mulai bubar. Kami mengikuti yang lain dan menuju ke gerbang selatan dengan ayah berbalik beberapa kali, dengan penyesalan di matanya. Kita tidak akan terlambat, bukan? Kapten, kamu terlambat. Otto segera memanggil kami dengan tatapan tajam begitu kami sampai di gerbang, lalu mengirim ayah ke ruang pertemuan. Aku akan menggunakan batu tulis untuk mempelajari kosakata seperti biasa. Dengan kejutan yang menyenangkan, hari ini dia akan mulai mengajariku nama-nama produk yang biasa diperdagangkan sehingga aku bisa membaca buku materi yang akan ditunjukkan para pedagang untuk mengidentifikasi apa yang mereka bawa. Nama-nama produk ini adalah kosakata pertama yang benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hariku. Kata-kata hari ini semuanya berkaitan dengan sayuran bumbu-bumbuan. Mudah untuk mempelajari kata-kata untuk sayuran yang sering digunakan dalam masakan seperti pome, tomat yang terlihat seperti paprika kuning, vel, selada merah, dan fuchsia terong hijau, tetapi sulit untuk membayangkan sayuran yang kuhadapi secara mental namun belum pernah ku makan sebelumnya, jadi itu butuh waktu lebih lama untuk belajar. Aku benar-benar berharap aku bisa pergi ke pasar untuk mencocokkan kata-kata dengan bentuk aslinya. Tapi tukang daging masih terlalu berat bagiku. Saat aku berlatih menulis surat sendirian, seorang tentara yang relatif muda datang memegang dokumen. Apakah kamu tahu di mana Otto berada? Dia sedang rapat sekarang. Oh, benar. Sial, rupanya. Penjaga hari ini tidak bisa membaca dokumen dengan baik. Apakah kau ingin aku membacakannya? Apa? Kamu. Aku asisten Mer. Otto, kau tahu. Dia menatapku dengan sangat curiga. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya, karena aku jelas terlihat terlalu muda untuk bisa dianggap melek huruf. Aku terbiasa dipandang seperti itu. Bagaimanapun, aku hanya menawarkan bantuan karena murah hati, jadi aku tidak keberatan jika dia tidak ingin menunjukkannya padaku. Yang tampaknya menjadi masalahnya, jadi aku mengalihkan pandangku kembali ke batu tulis dan kembali belajar. Kamu bisa membaca? Tanya si penjaga itu, tampak terkejut setelah melihatku mulai menulis di batu tulisku. Apakah aku bisa membaca atau tidak itu tergantung sepenuhnya pada jenis dokumennya.
Aku belum menghafal semuanya. Aku bisa membaca permohonan dan surat pengantar tanpa masalah. Aku bisa membaca angka di buku kas material, tapi tidak pada produk yang terdaftar. Oke, ini surat pengantar. Aku sangat menghargai bantuanmu. Surat-surat bangsawan menjengkelkan untuk dibaca karena sifatnya yang cenderung tidak langsung, tetapi jika mengesampingkan prosa ungu, tidak ada yang rumit di dalamnya. Si X memperkenalkan Y, dan mereka membutuhkan segel si Z. Hanya itu yang perlu kau pahami darinya. TL, prosa ungu, tulisan yang terlalu rumit, penuh basa-basi dan berbelit-belit. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan aroma perkamen dan tinta saat aku mengamati surat itu. Komandan gerbang juga sedang rapat. Karena ini adalah surat dari seorang bangsawan kelas biasa, seorang bangsawan dengan peringkat yang rendah, kupikir akan baik-baik saja jika seseorang yang akan diperkenalkan menunggu sampai pertemuan selesai. Sepertinya ini perkenalan dari Baron Blond, dan orang itu sedang dalam perjalanan untuk melihat Baron Glass. Segel komandan diperlukan. Aku mengembalikan perkamen itu sambil mengingatkan diri sendiri bagaimana Otto biasa mengurus pekerjaannya. Bahkan aku bisa melakukan pekerjaan ini setelah aku menghafal instruksi manualnya. Tolong minta pedagang yang membawanya menunggu di ruang untuk bangsawan. Katakan padanya bahwa komandan sedang rapat dengan bangsawan dan dia butuh waktu sebelum bisa memberikan segel. Aku pikir tamu Baron Glass tidak akan terlalu bersikeras. Terima kasih. Itu sangat membantu. Dia menepuk dadanya 2 kali untuk memberi hormat, jadi aku melompat dari kursiku dan membalasnya. Pada titik tertentu, memberi hormat telah menjadi kebiasaanku selama bekerja untuk Otto. Kalau terus begini, kupikir aku mungkin secara tidak sengaja bekerja sebagai sekretaris di sini. Aku berniat membuat kertas dan membuka toko buku sebelum pekerjaan magangku tahun depan dimulai, tetapi aku tersandung dan tidak ada akhir yang terlihat. Aku kembali bekerja mempelajari kata-kata di papan tulisku, dan seketika ayah bergegas masuk. Waktunya pulang, main. Beberapa saat yang lalu, seseorang. Kamu bisa memberitahuku dalam perjalanan pulang. Tuuli sedang menunggu. Ayah memasukkan batu tulis dan penaku ke dalam tas jinjing dan mengangkatku sebelum berjalan keluar dengan barang-barangnya. Aku menepuk bahu ayah, karena terkejut dengan bagaimana ia berjalan. Ayah. Ayolah. Aku punya laporan. Kita harus keluar dari sini sebelum Otto melihat kita. Tunggu. Aku benar-benar punya laporan untuk Mer Otto. Petik 2. Saat kami sedang bertengkar, Otto muncul. Paman Otto. Seorang pedagang dengan surat pengantar dari Baron Blond ke Baron Glass datang. Karena komandan sedang rapat, aku minta dia dibawa ke ruang tunggu bangsawan. Tolong tangani secepat mungkin. Itu pekerjaan bagus seperti yang aku harapkan dari asistenku. Kerja bagus. Dia putriku, kata ayah, membuat Otto mendesah dan mengusap pelipisnya. Asisten hebatku, aku memberimu pekerjaan penting, segera pulang dengan kapten ini. Dia begitu gelisah selama pertemuan sampai-sampai ada bangsawan tinggi memelototi kami dan karenanya memangkas tahun-tahun hidupku. Ayah, kamu harus lebih menghargai hidup. Otto menyuruh kita pergi, jadi jangan biarkan dia menunggu. Aku membiarkan ayah menggendongku pulang, dan malam itu kami mengadakan perayaan keluarga untuk musim kelahiran Tuuli. Pandangan pribadiku tentang perayaan melibatkan kue, tetapi kami tidak memiliki sesuatu semacam itu di rumah kami. Satu-satunya hal yang bisa aku buat dengan bahan-bahan kami adalah mencoba roti panggang Prancis. Aku meminta ibu memotong roti multigrain yang cukup keras menjadi beberapa irisan, yang kemudian aku tutupi dengan susu dan telur yang aku dapatkan dengan bertukar resep dengan keluarga Lutz. Itu selesai setelah ibu memasaknya dengan mentega. Karena kami tidak punya gula atau madu, kami menyantap selai yang terbuat dari buah seperti raspberry. Aku juga membuat satu masakan lagi untuk Tuuli, sup dengan sayuran cincang khusus. Tuuli menyukainya, karena dia mengira sayuran berbentuk hati dan bintang itu lucu. Ini, Tuuli, hadiahmu. Wow, terima kasih ibu, ayah. Mereka memberi Tuuli pakaian dan perlengkapan untuk bekerja. Setelah berusia 7 tahun dan dibaptis,
anak-anak kecil mulai kerja magang. Beberapa tempat kerja memiliki tempat tinggal bagi para magang, tetapi Tuuli akan bekerja menjadi penjahit magang. Aku kira dia berniat untuk menjadi anggun dengan menjadi hebat dalam menjahit. Aku mengerti. Dia ingin Ralph mengatakan dia wanita yang baik. Kamu tidak akan bekerja setiap hari, kan? Yah, aku tidak akan bisa melakukan pekerjaan serius untuk saat ini, jadi aku akan pergi ke sana sekitar setengah dari setiap pekan. Bagaimanapun juga, para pekerja tidak akan dapat melakukan pekerjaan mereka sendiri jika menghabiskan seluruh waktu untuk melatih para magang. Masuk akal. Pelajaranku sendiri ditunda ketika penjaga magang sedang dilatih, dan Otto memiliki lebih banyak pekerjaan karenanya. Dan main, ini untukmu. Orang tuaku mengambil seikat kain panjang dan meletakkannya di atas meja. Berkedip, aku memiringkan kepala dengan bingung, tidak mengerti mengapa aku diberi hadiah saat pembaptisan Tuuli. Tapi aku tidak dibaptis hari ini. Sekarang Tuuli sudah bekerja, tugasmu adalah memungut kayu bakar, main. Kau akan membutuhkannya. Aku membuka bungkusan kain dan melihat pisau berkilau. Bilahnya tebal dan cukup berat untuk membebani tanganku. Jika ini Jepang, orang tuaku akan dihukum karena memberikan benda tajam yang berbahaya kepada seorang anak kecil, tapi di dunia ini, bahkan kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri tanpa pisau. Orang yang tidak bisa membantu atau melakukan sesuatu diperlakukan seperti bayi. Aku punya pisau pribadi sekarang. Selama ini, aku diperlakukan seperti bayi. Membantu Tuuli melakukan tugas pekerjaan rumah yang sebenarnya dengan usaha terbaik, dan mencegah hal terburuk, di mana itu terjadi di sebagian besar waktuku. Tetapi sejak Tuuli mulai bekerja sebagai magang, mereka tidak punya pilihan selain memberiku pisau. Sekarang aku bisa membuat mokkan. Kayu mokkan.